Selamat pagi dan selamat bergabung bagi kamu SMA kelas 10. Selamat bergabung menjadi keluarga besar PKM Ilmu Pakam. Sebelumnya saya mau perkenalkan diri saya. Saya adalah Ibu Rohaya Sagala selaku pengajar kimia di Metodis Ilmu Pakam untuk kamu kelas IPA dan kelas IPS. Semoga COVID dan pandemi ini segera berlalu, kita boleh bersapa, kita boleh ketemu dan langsung berpapasan. Harapan kita semuanya kita boleh sehat, mengikuti pembelajaran, baik kamu yang di rumah, saya juga yang mengajar dari rumah, kita semuanya boleh sehat, tetap semangat mengikuti setiap pelajaran. Walaupun demikian, saya percaya kalian masih semangat mengikuti pelajaran yang akan diberikan oleh guru-guru lain, termasuk pelajaran dari saya. Oke, nah kimia ini mungkin hal yang baru bagi kamu, walaupun sebagian daripada kamu sudah pernah belajar kimia di SMP. Namun di kimia SMA ini semakin di dalam lagi dan dimulai dari hal yang paling sederhana. Jadi kamu harus terima setiap ilmu dan setiap materi sebaik mungkin. Oke, nah untuk kimia kita akan mulai. Kamu harus tahu bahwa segala sesuatunya dimulai dari materi. Apa itu materi? Mungkin kamu bisa menjawab atau kamu bisa mengungkap. Kamu paham pengertiannya tapi kamu susah mengungkapkannya. Jadi materi itu adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Segala sesuatu. Jadi semua yang ada di dalam ruangan dan menempati massa, mempunyai massa adalah materi. Termasuk yang kamu lihat sekarang. Ya, handphone kamu atau laptop kamu, itu juga materi. Atau rambut kamu, atau buku, pulpen, dan semuanya adalah materi. Nah, bagian terkecil dari segala materi itu adalah atom. Nah, kimia kita harus belajar dulu tentang atom. Atom adalah bagian terkecil dari segala sesuatunya. Maka kita belajar untuk hal-hal terkecil sampai hal-hal terbesarnya. Oke? Nah, sekarang kita belajar dulu tentang teori, tentang perkembangan teori atom. Atom pertama sekali dikemukakan oleh Dalton. Coba lihat gambar. Ya, di sana perkembangan teori atom dimulai oleh Dalton. Dalton berkata bahwasanya atom adalah bagian terkecil dari materi yang tidak dapat dibagi lagi dan bentuknya seperti bola pejal yang polos. Mungkin kalian tahu apa arti bola pejal? Bola pejal itu adalah sesuatu yang bulat tetapi berisi penuh, tidak kosong di tengah. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya adalah kelereng. Oke? Nah, seperti itulah atom dikemukakan oleh Dalton. Kemudian Dalton juga katakan bahwasanya atom itu sangat polos. Jadi tidak ada muatannya. Sudah? Nah, tetapi bagiannya sangat kecil sehingga tidak nampak oleh mata. Teori selanjutnya dikembangkan oleh J.J. Thomson yang mengemukakan bahwasanya teori Dalton tidak sempurna. Beliau J.J. Thomson mengemukakan bahwa atom seluruhnya bermuatan positif. Coba lihat gambarnya. Atom bermuatan positif, kemudian Thomson mengatakan ada elektron yang berserak di dalamnya. Elektron itu bermuatan negatif. Ernest Rutherford menyempurnakan teori dari J.J. Thomson. Ernest mengemukakan bahwasanya atom itu tidak seluruhnya bermuatan positif, tetapi hanya inti. Coba kalian perhatikan gambar dari penemuan Ernest Rutherford. Ernest Rutherford menyatakan bahwa yang bermuatan positif hanya inti atom, bukan seluruh atom. Kemudian dia menyatakan bahwa elektron selalu mengelilingi inti atom yang bermuatan positif. Tetapi tidak berserak, hanya mengelilingi inti atom. Dari ketiga teori ini, ada yang disempurnakan, tetapi ada yang dimusnahkan. Ketiga teori atom ini disempurnakan oleh Niels Bohr. Jadi,
Penemu yang terakhir adalah Niels Bohr. Ketika Niels Bohr menyempurnakan ketiganya dan berteori bahwa atom bulat pejal dan memiliki inti atom. Kemudian, inti atom selalu bermuatan positif dan elektron yang mengelilingi inti atom sudah berada pada lintasan-lintasan yang mengorbit dan sudah memiliki jumlah yang tertentu. Jadi elektron yang berkeliling-keliling memiliki ketentuan-ketentuan pada orbital tertentu. Sekarang mari kita lihat model atom yang paling sempurna dan partikel-partikel penyusunnya. Oke, nah ini adalah gambar sebuah atom dengan kesempurnaan dan partikel penyusunnya adalah yang pertama inti atom. Dan dalam inti atom masih terdapat muatan proton dan neutron. Proton selalu bermuatan positif, sedangkan neutron bermuatan netral atau nol. Elektron selalu mengelilingi proton atau muatan negatif selalu mengelilingi muatan positif, yang nantinya muatan positif dan muatan negatif akan berpasangan karena jumlahnya sama, sehingga tinggallah yang bermuatan netral atau neutron. Itulah sebabnya setiap atom selalu bermuatan netral atau stabil. Sekarang coba kalian perhatikan tabel berikut. Di sana ada partikel penyusun atom. Yang pertama adalah proton. Jadi proton itu lambangnya P, muatannya adalah positif 1. Kemudian partikel penyusun atom selanjutnya adalah elektron. Elektron lambangnya huruf E dan muatannya negatif 1. Partikel penyusun atom yang lainnya adalah neutron, lambangnya adalah N dan muatannya sama dengan 0. Maka setiap atom bermuatan netral. Nah, demikian tadi teori tentang atom dan partikel penyusun atom. Atom-atom ini akan dibahas lebih lanjut lagi dalam sistem periodik yang boleh kalian lihat. Jadi pertemuan selanjutnya, harapan saya sambil kita belajar daring, tapi kamu juga sudah punya tabel periodik unsur seperti ini dalam bentuk selembar kertas. Atau kalian boleh print yang ada di internet, atau kalian boleh beli di toko buku. Oke? Nah, sekarang perhatikan untuk sistem periodik ini. Setiap atom atau unsur yang ada sudah disusun sedemikian rupa, tapi kita harus pelajari dulu bagaimana teknik atau apa lambang-lambang yang ada di dalamnya. Oke? Nah, sekarang kita masuk kepada notasi atom. Notasi atom selalu dilambangkan seperti ini. Jadi ada X, Z, dan A. Membacanya itu X, Z, A. X itu menyatakan lambang dari atom. Contohnya C untuk karbon, K untuk kalium, Ca untuk kalsium, atau S untuk sulfur. Nah, Z adalah nomor atom. Nomor atom adalah urutan atom dari posisi 1 sampai seterusnya. Sedangkan A adalah nomor massa atom. Jadi sama seperti kamu di rumah, kamu memiliki nomor urut atau anak keberapa, tapi kamu juga memiliki massa. Nah, kemudian dikatakan bahwasanya nomor selalu lebih kecil dari massa. Contoh, kamu adalah anak nomor 3, tapi kamu memiliki massa pasti lebih besar dari 3. Begitu juga untuk atom. Jadi, kalau atom memiliki nomor dan massa, dalam suatu lambangnya kita harus tahu angka kecil adalah nomor, sedangkan angka besar adalah massa. Perhatikan contohnya. Di sini ada contoh dari Na atau natrium dengan nomor atom 11, massa 23. Atau kita ketemukan lagi dengan atom Ag atau argentum. Jadi X itu adalah Ag atau lambang argentum, kemudian nomornya adalah 47 dan nomor massanya adalah 108. Begitu seterusnya untuk seluruh atom. Jadi X itu menyatakan lambang atom, Z adalah nomor atom, dan A adalah massa atom. Apakah hubungannya terhadap
jumlah proton, elektron, dan neutron. Sekarang kita perhatikan maknanya. Z atau nomor atom itu juga menyatakan jumlah proton dan jumlah elektron. Jadi nomor atom sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Sedangkan massa atom diperoleh dari jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron. Nah, sekarang kita kembali kepada notasi dari natrium. Dibuat di sana natrium 1123. Untuk natrium memiliki nomor atom 11 dan massa atom 23. Tapi dari sini juga kita bisa ketahui bahwa jumlah proton dan jumlah elektron sama dengan 11. Karena jumlah proton dan jumlah elektron itu sama dengan nomor atom. Nah, kalau kita mau tahu jumlah neutronnya berapa, berarti kita tinggal mengurangkan nomor massa atom dikurang dengan jumlah proton. Berarti dari sini kita peroleh jumlah neutron sama dengan 12 atau 23 dikurang dengan 11. Nah, kita ambil contoh selanjutnya adalah argentum dengan nomor atom 47 dan massa atom 108. Dari makna ini, dari notasi ini kita dapat peroleh bahwasanya jumlah proton dalam argentum sama dengan 47 dan jumlah elektron juga sama dengan 47 karena jumlah proton sama dengan jumlah elektron sama dengan nomor atom. Sedangkan jumlah neutron dalam atom argentum adalah nomor massa dikurang dengan jumlah proton. Jadi 108 dikurang 47 itu sama dengan 61. Nah, dari atom argentum kita dapat selidiki bahwa argentum itu sendiri memiliki jumlah proton 47, jumlah elektron 47, dan jumlah neutron sama dengan 61. Oke? Nah, selanjutnya nanti kamu ada temukan lambang seperti ini. Ini artinya atom-atom yang memiliki muatan atau atom ion. Jadi, ion ada dua, ion positif dan ion negatif. Ion positif artinya atom sedang melepas elektron. Jadi, jumlah proton lebih banyak daripada elektron, karena elektronnya sudah dilepas. Sedangkan ion negatif artinya atom sedang menangkap elektron. Jadi, jumlah proton lebih sedikit daripada jumlah elektron. Contohnya ini. Untuk atom Al nomor 13 dengan massa 27 dan tertulis 3 positif. Jadi, bacanya adalah Al 3 positif. Kita mau tahu berapa jumlah proton, berapa jumlah elektron, dan berapa jumlah neutronnya. Dari 13 Al 3 positif. Di sini, jumlah proton sama dengan nomor atom. Berarti, jumlah proton sama dengan 13. Tapi, jumlah elektron adalah 10. Karena posisi 3 positif artinya atom Al sedang melepas 3 elektron. Nah, bagaimana dengan jumlah neutron? Jumlah neutron rumusnya tetap, yaitu nomor massa dikurang dengan jumlah proton. Jadi, jumlah neutronnya adalah 14. 27 dikurang dengan 13. Ingat, jumlah proton tidak pernah berubah. Hanya elektron yang berubah karena atom kadangkala melepas elektron atau kadangkala menangkap elektron. Contoh yang lain adalah ini. Untuk atom ion 16S 2 negatif. Oke? Nah, pada saat S 2 negatif artinya atom S menangkap 2 elektron. Jadi, kalau 2 negatif menangkap 2 elektron, kalau 3 positif artinya melepas 3 elektron. Berapakah proton, elektron, dan neutron dalam atom 16S 2 negatif?
Oke, sekarang kita bahas nomor atom S sama dengan 16, berarti jumlah proton S sama dengan 16. Sedangkan elektron dalam 2 negatif artinya menangkap 2 elektron, maka elektronnya menjadi 18. Bagaimana dengan jumlah neutron? Jumlah neutron didapat dari nomor massa dikurang dengan jumlah proton. Tadi jumlah protonnya adalah 16, maka 32 kurang 16 didapat jumlah neutron sama dengan 16. Oke, masih banyak lagi atom yang bisa kalian contohkan untuk menghitung jumlah proton, jumlah elektron, dan jumlah neutron dalam masing-masing atom jika diketahui nomor atom dan nomor massa atom. Selanjutnya kalian boleh buka kolom kuis. Ada beberapa pertanyaan di sana. Kalian boleh tes kemampuan kalian. Tapi kalau kalian masih bingung, kalian boleh hubungi saya untuk kita boleh interaktif di dalamnya. Untuk selanjutnya, pertemuan selanjutnya, harapan saya kalian sudah memiliki masing-masing tabel periodik unsur. Ya, demikian penjelasan saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.